Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu, bisa bersua lewat Zoom. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom pada malam hari ini. Dan mungkin ini adalah Zoom yang terakhir ya untuk membahas tentang digital marketing atau affiliate marketing. Mungkin setelah ini kita akan membahas tema yang lain gitu. Dan sebelum kemudian kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Bagi yang muslim, kita berdoa dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Semoga dengan bacaan Ummul Quran bisa menjadikan hati kita lebih tenang dan menambah kekhusyuan kita di dalam belajar pada malam hari ini. Tema besar kita adalah program 100 juta. Dan kita ada bimbingannya, bimbingan omset mingguan atau kita juga bisa menyebutnya adalah bimbingan omset miliaran. Bagi teman-teman yang pernah hadir di Zoom kita, mungkin Zoom kita malam hari ini tidak terlalu panjang gitu ya. Jadi mungkin singkat, padat, berisi gitu. Baik teman-teman, tema kita pada malam hari ini adalah sebar link ya. Jadi cuma sebar link bisa dapat cuan. Jadi tema kita ini tema khasnya ala-ala affiliate marketing itu biasanya begitu. Jadi sebenarnya sudah bisa ketebak malam hari ini kita akan membahas apa. Yakni tentang affiliate marketing. Saya beberapa waktu yang lalu itu dikomplain sama teman kita yang pernah ngikut di ini ya, ngikuti program kita yang 100 juta itu, dikomplain. Ya. Komplainnya kurang lebih seperti ini. Mas, masa cuma disuruh nonton video doang gitu ya. Jadi ya saya tertawa gitu ya. Tawa saja seperti malam hari ini pun saya juga tertawa gitu ya, teman-teman. Jadi masa disuruh nonton video juga doang gitu. Teman-teman merasakan seperti itu juga enggak gitu ya? Mengikuti program yaitu kan kelas online, maksud saya kelas online, kemudian kita belajar dari YouTube ya. Karena saya sendiri secara pribadi itu untuk belajarnya itu akan lebih mudah dari audio, kawan-kawan. Saya itu lebih mudah dari audio ya, bukan dari membaca gitu. Saya enggak begitu kuat dalam membaca, lebih kuat dari mendengarkan gitu. Nah, sehingga kemudian mungkin salah saya juga gitu ya, menyamaratakan orang lain dengan diri saya gitu. Ya, akhirnya kemudian dibikinlah video. Nah, itu latar belakangnya. Saya cerita tentang latar belakang. Tapi ada maksudnya sebenarnya. Ya, Wadana Rezeki itu adalah bagian dari platform untuk berbagi ilmu, kawan-kawan. Bagi ilmu atau platform untuk belajar digital gitu. Jadi saya pengen berbagi untuk misalnya ilmu dari kampung blogger ya, bikin website atau kemudian nanti bikin meriset kata kunci misalnya kayak gitu. Itu kalau misalnya cuma lewat tulisan teman-teman itu Masya Allah ya, panjang kali lebar kali tinggi.
Kalau misalnya lewat dari video itu kan kita bisa rekam seperti ini ya. Rekam seperti ini, teknologi sudah begitu canggih gitu ya. Tinggal klik, ini yang diklik ya, tinggal kita tunjukkan kayak ini. Ini yang diklik, kemudian setelah ini tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya. Makanya kemudian kita dari awal berbaginya itu adalah berbagi video. Ya walaupun sebenarnya ada beberapa materi juga yang dari tulisan. Nah, seperti itu. Nah, langkah-langkah yang terjadi atau untuk mendapatkan cuan di kuadran rezeki ini ada beberapa langkah ini kawan-kawan. Yang pertama adalah validasi email. Jadi sekaligus ini teman-teman yang sudah premium saya mengingatkan nanti kalau teman-teman sudah berbagi kok ada yang komplain, kok saya tidak bisa login ya gitu ya. Itu yang diminta dari website itu adalah memvalidasi emailnya. Memvalidasi emailnya. Jadi emailnya ini aktif atau tidak. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, cara memvalidasinya itu bagaimana? Caranya cukup dibuka emailnya, baik di inbox maupun di spam. Ya, ini sengaja pada malam hari ini saya ingatkan di Zoom ya. Sekaligus kita itu kayak memberikan semacam panduan gitu ya, tutorial atau panduan supaya nanti sama-sama mengerti. Ya, kadang ada teman-teman kita itu yang tidak sabar, diminta untuk buka email tidak sabar. Ya, padahal sebenarnya di situ kita bikin notif itu kita blok besar, kemudian hurufnya itu juga besar gitu. Jadi supaya teman-teman itu baca gitu ya. Tapi ternyata di skip mungkin atau kemudian setelah daftar itu biasanya dapat notif itu sekitar 2 sampai 3 awal-awal itu. Mungkin itu karena notif yang paling atas hingga kemudian kawan-kawan tidak memperhatikan padahal itu kita kasih kode sebenarnya. Nah, nanti ini penting untuk diperhatikan teman-teman affiliate, kok tim saya tidak bisa membuka ya gitu. Sebabnya apalah itu. Jadi perlu teman-teman buka emailnya. Jadi sebenarnya komunikasi dari kuadran rezeki ini yang pertama itu lewat email teman-teman. Baru kemudian setelah itu lewat WA. Begitu. Ya, kemudian berikutnya untuk mendapatkan cuannya, caranya sederhana, cukup berbagi link affiliate yang teman-teman miliki, yang disediakan dari kuadran rezeki, nanti silakan di-generate, karena setiap member itu memiliki link afiliasi yang berbeda. Di kawan-kawan silakan generate ya. Dan bagi yang belum premium, itu kawan-kawan juga dapat komisi sebenarnya. Ya, sebenarnya dapat komisi. Ya, tidak banyak sih sebenarnya, cuma menurut kami cukuplah bagi kawan-kawan yang pengen tanpa modal dulu ya 20% gitu ya. Kemudian nanti apabila ada yang direferensikan itu ternyata akhirnya upgrade member, maka kawan-kawan akan dapat komisi. Jadi sebenarnya dari materi ini kita sudah bisa ngomongin tema kita ya. Tema kita berbagi link dan kemudian dapat komisi cuan. Nah, cara berbagi ini banyak banget kawan-kawan. Mau pakai cara yang bagaimana? Gitu lewat status boleh, status WA boleh, pakai status Facebook boleh juga, gitu ya. Atau kemudian mau pakai tool boleh juga, mau pakai yang berbayar juga boleh. Ya, silakan nanti disesuaikan dengan gaya masing-masing ini kalau teman-teman berkenan. Ya. Kemudian yang kedua, ya selain tadi video, kita berharapnya adalah ini kawan-kawan. Kenapa kita itu yang dibagikan adalah ilmu, ya ilmunya. Nah ilmu di sini yang kami kuasai dulu ya kawan-kawan. Jadi tidak terlalu muluk-muluk. Misalnya kalau kemudian kita belajar tentang AI atau kemudian kan saat ini yang lagi ngetren itu kan AI ya. Kenapa kok belum gitu ya? Ya kita pelan-pelan dulu ya kawan-kawan. Yang kita kuasai dulu baru kemudian nanti baru menginjak ke tema-tema itu. Atau kemudian kalau teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini ada yang sudah mahir, yang bisa kolaborasi dengan kita, ya kami mengundang secara personal, secara pribadi, secara resmi gitu ya, untuk bareng-bareng ya, bareng-bareng agar kemudian kita bisa mewarnai di kancah bisnis digital di Indonesia saat ini gitu. Namun yang
pengen kita tanamkan adalah seperti ini, kurang lebih ada tiga perubahan. Yang pertama adalah kami berharap nanti ketika kemudian sudah belajar itu ada perubahan pola pikir, ya, pola pikir, pola rasa gitu ya, pola jiwa gitu ya, kira-kira begitu. Ya, pada saat ini terjadi, maka kami berharap terjadi perubahan mindset, cara berpikir. Ketika berubah mindsetnya, maka rasanya juga berubah. Ya, ketika kemudian rasa berubah, maka pemahamannya itu berubah. Jadi kita langsung menuju pada titik sasaran setiap orang itu yang pengen berubah. Karena kami melihat bahwa kondisi kita saat ini itu sedang perlu alternatif penghasilan. Ya, kawan-kawan boleh aktif di manapun, silahkan gitu ya. Tapi saran kami untuk sedikit mencicipi, bukan mencicipi, sedikit untuk belajar tentang di kuadran rezeki, ya, karena ada sedikit yang berbeda. Ya, jadi kami berharap ada pola pikir, pola rasa, ya, karena ini adalah ya, inti dari apa yang kemudian kita lakukan. Kenapa kok kemudian kita tidak AI dulu misalkan? Satu sisi dari kemampuan kita yang saat ini yang kita juga perlu segera upgrade diri, juga upgrade ilmu. Yang kedua adalah eh, kadang kita itu terjebak pada cara, terjebak pada teknis. Itu yang saya rasakan itu ketika kita itu mengadakan mentoring, kita mengadakan bimbingan, itu ternyata yang sering terjadi adalah terjebak pada cara. Caranya bagaimana, Mas, gitu. Yang kami khawatirkan itu eh, ya cara mindset, cara minded gitu. Jadi hanya berdasarkan pada cara. Padahal sebenarnya yang diperlukan itu juga adalah merubah mindsetnya atau cara memahami sebuah alur gitu ya, alur tentang website kita atau kemudian funnel yang sudah kita siapkan gitu. Nah, jadi penting juga itu belajar dari segi pola pikir, pola rasanya itu. Kemudian yang kedua, action. Jadi kalau sudah pola pikir, pola rasa, ya, pemahamannya ngerti, paham, itu actionnya juga berubah. Ya, kalau misalnya action itu berubah, maka kami berharap juga disiplinnya berubah gitu. Disiplinnya ala-ala siapa? Ala-ala alam semesta, ya, alam semesta. Bumi, kemudian siapa lagi? Matahari, matahari. Siapa lagi kok matahari? Bumi, bulan, matahari itu kan semua disiplin, ya, disiplin. Jadi mereka itu akan melakukan rotasi, mereka akan melakukan revolusi itu berdasarkan pola-pola tertentu, tapi mereka disiplin gitu. Bahkan kita bisa apa ya istilahnya itu menebak kira-kira kalau 10 jam yang akan datang, ya, nuansa hari kita apa gitu, atau 12 jam yang akan datang bagaimana, kan bisa ditebak siang hari gitu. Dan itu eh, bagian daripada disiplinnya mereka. Coba kalau kemudian matahari sebentar-bentar ngambek atau bumi sebentar-bentar ngambek, ya, jalan sebentar berhenti gitu ya, memutar sebentar berhenti gitu ya, kita mungkin cuaca ini akan tidak mudah untuk diprediksi. Bahkan hari-hari pun juga tidak mudah untuk diprediksi. Sebenarnya kita bisa belajar dari alam semesta dan kehidupan itu, teman-teman. Jadi action kita perlu berubah. Kemudian action berubah, kami berharapnya kawan-kawan bisa nasibnya berubah. Nasib berubah ini ya mungkin dari segi keuangan, kalau mungkin ada kawan-kawan yang punya hutang itu bisa lunas, kemudian punya penghasilan alternatif gitu ya. Kemudian kalau syukur kalau misalnya bisa, itu bisa kaya, bisa berlimpah. Nah, seperti itu. Kami berharapnya nembak ke sisi dalamnya diri kita gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, saya ucapkan selamat pada teman-teman semuanya. Kenapa? Karena Anda sudah positif ya dan berkenan hadir, ya, kemudian berkenan juga belajar di sini bareng-bareng, ya, ngobrol sebentar gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti ada sesuatu, ya. Kemudian yang berikutnya ini, ya. Kenapa kemudian saya mengucapkan selamat ya? Karena beberapa kali ketika kemudian kita ngajak misalnya kelas tentang program 100 juta itu, ya, komentarnya di luaran sana itu macam-macam, kawan-kawan gitu ya, macam-macam.
Ada yang merespon dengan marah-marah, ada yang langsung diblokir, ada yang macam-macam gitu ya responnya. Dan ini sesuai dengan nasihat guru kita ya, bahwa otak manusia itu kalau misalnya menganggap target itu terlalu besar, maka respon yang terjadi adalah dua. Satu itu stres, yang kedua melupakan. Jadi mungkin kawan-kawan kita yang mendapatkan broadcast atau mendapatkan pesan itu karena stres. Terlalu besar nih, kayaknya nggak mungkin saya itu mendapatkan 100 juta gitu ya. Atau kemungkinan ya sudah lupakan saja deh gitu ya. Nggak usah ganggu saya sudah tentram dengan amal ini ya, amal UMP, UMR saya gitu ya. Sehingga kemudian ya sudahlah gitu ya. Nah, itu kawan-kawan. Jadi saya ucapkan selamat, terima kasih ya. Kemudian selamat ya teman-teman, tidak fobi dengan kata-kata 100 juta, tidak aneh gitu ya. Dan masih mau belajar, mau ikut Zoom kita juga. Jadi Masya Allah ya. Mudah-mudahan kawan-kawan di sini adalah memang benar-benar orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah untuk kemudian menjadi apa kalau di dalam Al-Quran itu sebagai umat terbaiknya gitu ya. Yang dipilih yang nanti akan bisa mengadakan perubahan di dalam kehidupan kita bermasyarakat bernegara. Nah, mungkin tidak hanya dari kuadran rezeki ya, bisa jadi teman-teman kan sudah berbisnis, sehingga kemudian mungkin dari bisnisnya bisa apa namanya merangkul kawan-kawan kita di sekitarnya gitu. Kemarin itu saya cerita sebentar ya teman-teman. Kemarin itu ada teman ya dari Kediri gitu, dari Kediri. Kemudian pernah ngikuti Zoom kita ya. Dari awal itu kelihatan nih kayaknya mau join nih gitu. Jadi saya apa yang namanya menduga dan berharap ya positive thinking bahwa nanti beliau itu akan gabung dengan Kuadran Rezeki. Ternyata apa? Ternyata tidak join ya, tidak gabung. Lama setelah kita ngadakan Zoom di awal itu, lama beliau enggak kontak, enggak WA, enggak ini. Tiba-tiba kemarin itu telepon teman-teman. Itu telepon. Mas, saya mau join gitu. Saya juga kaget juga gitu. Kenapa beliau itu tiba-tiba join gitu ya. Saya mau join gitu. Nah, memangnya kenapa Pak itu? Saya ini punya tim ya, banyaknya itu 15. Jadi ternyata teman-teman, orang yang ini itu pengen menjadikan Kuadran Rezeki ini sebagai bagian dari pemberdayaan di Kediri itu. Masya Allah, saya juga kaget gitu. Jadi ada 15 yang mau dibina, yang nanti akan apa namanya istilahnya itu akan dinaikkan secara finansial menurut beliau. Bahkan kalau perlu kita bisa naik apa namanya bisa umroh bareng-bareng Pak gitu. Wah Masya Allah, saya kaget teman-teman. Ya walaupun beliau kemudian saya ajak masuk ke grup binaan kita atau kemudian grup support itu, beliau tidak mau gitu. Jadi ternyata ada orang-orang yang kemudian tersentuh ketika kemudian melihat dari apa yang kita sampaikan di Zoom, kemudian dari prospek usaha ya, kemudian ternyata ada yang seperti itu. Saya teringat dengan kisah sahabat sahabat yang kemudian diam-diam tapi ternyata kemudian mengajak banyak orang untuk masuk Islam gitu. Tapi saya juga tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Kalau ini kan kita untuk ngajak bisnis ya, bukan masuk Islam. Iya betul, khair ummah. Ya, sebagai di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khair ummah. Kalian adalah umat terbaik. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa 100 juta? 100 juta ini kalau menurut sebagian ya pengalaman atau kemudian diskusi selama ini, ya sebagian teman-teman itu masih tertantang. Oke lah, ayo kita 100 juta gitu. Bahkan mungkin kalau 10 juta saya kawan-kawan ini wajah nama-namanya ini kayaknya sudah familiar dan mungkin ini ikut saya juga ini yang hadir di malam hari ini gitu. Kalau ngajak ayo raih 10 juta pertama Anda itu kayaknya malah meremehkan gitu. Dan otak kita masih sebenarnya sebagian kita yang kita terpilih tadi yang masih berkenan untuk hadir di Zoom itu 100 juta itu insya Allah masih terukur. Dan otak kita masih bisa menerima. Hitung-hitungan reng-rengannya itu berapa-berapa kalau pengen dapat 100 juta itu insya Allah masih bisa. Gitu.
Jadi dan itu insya Allah tidak terlalu sulit, teman-teman. Cuma nanti caranya bagaimana. Kalau saya pribadi, ya secara pribadi untuk target 100 juta ini alhamdulillah sudah terpenuhi beberapa kali, 2 kali ya, yang langsung, tapi bukan dari produk digital. Kalau produk digitalnya ini tinggal nambahi beberapa target lagi, insya Allah nanti bisa. Gitu. Tapi secara pribadi saya sudah merasakan itu, teman-teman. Bahkan saya mendapatkan salah satu rezeki minallah ya, praktek ilmu tawakal itu dapatnya lebih besar gitu. Lebih besar daripada ini. Ya, saya pernah praktek ilmu itu, teman-teman. Jadi nggak kerja gitu. Cuma memang ya itu pol-polan ya, tawakalnya itu pol-polan. Kalau nggak siap nanti keluarga yang ini ya, yang mempermasalahkan. Ini kok suami nggak kerja gitu, laki kok nggak kerja. Kemudian kok begitu gitu ya, praktek gitu ya. Ya tapi saya yakin gitu ya. Fal yatawakkal Allah fa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah itu maka Allah akan penuhi gitu. Nah, ayat itu tidak mungkin bohong, kawan-kawan. Ayat itu tidak mungkin bohong. Makanya kemudian ya begitu. Padahal punya hutang. Nah itu nanti kita cerita-cerita tentang hutang nih Zoom yang akan datang insyaallah. Jadi itu kawan-kawan, saya pernah praktek dan dapatnya lebih daripada 100 juta. Ya, tapi sebenarnya juga ya gimana gitu ya. Ternyata Allah itu bisa, Allah itu mungkin gitu memberikan kita itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin zoom kita itu adalah langkah-langkah kecil kita. Kalau saya memahami begitu, zoom kita itu adalah langkah-langkah kecil, tetapi rezeki yang sesungguhnya itu Allah siapkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu. Ya kadang kalau kemudian dapat closingan dari Zoom yang model-model kayak teman kita yang dari Kediri tadi ya, Masya Allah itu ya. Ya, dapat satu tapi banyak. Masya Allah. Tapi ya polanya ya macam-macam kawan-kawan. Tapi intinya itu saya berterima kasih, bersyukur kepada teman-teman yang masih standby di Zoom ini. Nah kalau kemudian kita lihat dari historis, ternyata Masya Allah ini kita bisa belajar dari Amirul Mukminin, ya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi di masa kekhilafahan ya yang dipimpin oleh Umar bin Khattab itu ternyata beliau penghasilannya berapa? Ya, 214 miliar. 214 miliar. Jadi ini cukup lumayan gitu. Cukup lumayan. Kalau dibandingkan 100 juta gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita itu mau menaikkan plafon rezeki kita, kalau dari guru-guru kita itu kan ada ya tentang pembelajaran tentang plafon rezeki. Rezeki itu jangan sampai di plafon ya. Plafon itu kayak ya level yang paling tinggi dari rezeki kita itu. Ya, plafon itu harus ditembus gitu ya, harus di break gitu. Harus dipecahkan. Gitu. Jangan sampai kemudian pemahaman kita ya bulanan, rezeki itu, duit itu datangnya bulanan. Ya, wabil khusus di kesempatan malam hari ini saya mau izin ya kawan-kawan. Ngomongin rezeki itu adalah ngomongin duit. Ngomongin duit untuk poin. Jadi kita tidak malu-malu gitu ya. Ya duit gitu. Ya rezeki ya duit gitu. Membahasnya itu rezeki duit, bukan rezeki ibadah. Ya karena sebagian itu ketika kemudian belajar tentang rezeki, ada yang memahami adalah ibadah. Nah, kita tuntut poin tentang duit. Jadi plafon rezeki kita tentang duit, pemahaman duit kita itu harus di-break, harus dipecahkan. Gitu. Ya paling tidak tadi yang target yang paling dekat itu dari penghasilan kita ya kalau menurut saya yang agak menantang adalah 100 juta. Gitu. Kalau kita standarnya adalah Umar bin Khattab, beliau ya Khalifah Umar bin Khattab itu 214 miliar kawan-kawan. Nah kalau 100 juta itu sebenarnya dibandingkan 214 itu berapa persen ya? Itu sebenarnya terlalu kecil, ya masih terlalu kecil. Makanya kemudian saya kurang setuju dengan lagu yang berbunyi gimana itu? Nenek moyangku adalah seorang pelaut. Loh nenek moyang kita itu adalah khalifah.
nenek moyang kita adalah pengusaha gitu. Dan mungkin sebagian dari kita itu dulu ketika kemudian belajar tentang sejarah itu tidak menganggap bahwa Umar bin Khattab itu adalah seorang pengusaha gitu. Kalau mungkin kita tahu bahwa seorang pengusaha di zaman Nabi itu siapa? Utsman bin Affan, kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Robi. Itu adalah sahabat-sahabat yang memang pengusaha. Tetapi kalau kemudian Umar bin Khattab, ya, yang kita kenal adalah seorang yang gagah berani, pemberani gitu ya. Tapi ternyata ketika kita buka dari referensi ya sirah, kemudian buku-buku yang merujuk pada penjelasan penghasilan beliau, ternyata penghasilan beliau itu besar, 214 miliar. Nah, ini per bulan kawan-kawan, bukan pertama, ya, per bulan, Masya Allah. Oleh karenanya, ini juga yang kemudian menginspirasi kita untuk ya teman-teman ya di Indonesia, wabil khusus itu kalau bisa yuk ayo bareng-bareng punya penghasilan yang besar gitu. Nah, kita sebenarnya sudah susun ya materi itu di materi yang sudah kita bagikan melalui melalui WA yang saya kirim itu ya kawan-kawan. Ini sebenarnya materi sudah disusun kurang lebih seperti ini, ada 11 materi, namun nanti SMA itu akan diuraikan menjadi 3 video. SMA itu adalah singkatan sebenarnya, strategi, mindset, dan action. Strategi, mindset, dan action. Nah, kemudian dari program ini sebenarnya kami berharap kalau misalnya kawan-kawan sudah punya produk, itu ya silahkan dilanjut. Yang penting dapat 100 jutanya gitu. Tapi kalau belum, ya kita di Kuadran Rezeki ini ada solusi. Gitu, ada alternatif solusi. Ya mudah-mudahan nanti kawan-kawan cocok ya. Dan ini alhamdulillah saya tidak ingat ini nama-namanya siapa itu ya. Ada beberapa yang kemudian ngasih testimoni gitu ya, ngasih testimoni. Ada beberapa teman-teman kita ya kurang lebih begini. Ada yang kemudian bisnisnya adalah interior, yang kemudian perhitungan jasanya itu adalah 2.500 sampai 100.000 gitu ya. Dan ini kemarin kita kasih masukan ya kepada beliau untuk mencari target market yang lebih tepat gitu. Karena ternyata beliau ini untuk menjualkan produknya ini, jasanya ini ternyata belum tergambar kalau menurut saya. Beliau itu harus ngapain gitu. Kemudian kita kasih masukan. Gitu. Kemudian ya begitu, ada beberapa yang lainnya. Ada yang kemudian bekam, terapi bekam dan seterusnya. Ya, kemudian ada yang ngasih ya testimoni yang cukup panjang. Kemudian ada lagi yang ini, Masya Allah ini saya terharu ya karena beliau menyamakan saya ini dengan beberapa ustadz terkenal itu. Jadi agak-agak kurang pede juga. Masya Allah. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Kemudian nanti dari program 100 juta kita atau kemudian kelas online yang sudah kita adakan itu, kawan-kawan bisa dapat e-book ini kalau tahu tempatnya. Jadi ada satu video yang kita sisipkan tentang untuk mendapatkan e-book ini. Kemudian nanti di video yang lain ada e-book ini, ya, e-book ini. Jadi ini hadiah ya sifatnya kawan-kawan. Jadi boleh diklaim, boleh enggak, ya. Kalau mau diklaim silahkan. Yang namanya hadiah, dapatnya dari mana hadiah tersebut? Jangan diprotes ya. Jangan diprotes ya gitu ya. Karena seringkali kita diprotes karena itu. Dan terima kasih kawan-kawan semuanya ya dari apa yang kemudian kita lakukan ini, ternyata program 100 juta itu sudah di sore tadi sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib saya cek itu sudah di jackpot sekitar 1020. Jadi nomornya juga cantik gitu ya. 1020 check out produk gitu. Masya Allah. Terima kasih kawan-kawan sudah berkenan untuk belajar bersama dengan Kuadran Rezeki ya. Kemudian yang berikutnya, jadi hal ini cukup ini ya kawan-kawan, jadi bukti bahwa sebenarnya bahwa masyarakat di Indonesia ini butuh alternatif solusi. Itu hasil dari
checkout ini ya. Walaupun sebenarnya checkout kita ini pelan-pelan ya, dari tim affiliate kita itu tidak semua yang bergerak, tidak semua bergerak. Jadi ada beberapa teman-teman yang memang menyumbangkan checkout yang banyak gitu ya. Tapi ada sebagian yang juga tidak nyumbang. Tapi yang Masya Allah terima kasih ya, apa namanya, dari capaian kita cukup cukup gede gitu ya. Walaupun produknya adalah produk free ya, seperti itu. Nah itu teman-teman, eh, sekilas kenalan kita tentang program 100 juta. Kemudian pada malam hari ini kita akan lanjut untuk melihat model bisnis online ya. Model bisnis online yang kita tawarkan atau yang kemudian kita apa namanya usulkan untuk kawan-kawan itu 3 ini ya, reseller, dropship sama affiliate. Ya, kenapa tidak mengusulkan bisnis yang lain, Mas? Ya, saya satu sisi belum terlalu berani ya, teman-teman, kalau kemudian berhubungan dengan blockchain misalnya, kemudian berhubungan dengan saham atau berhubungan dengan kripto, itu saya belum berani untuk merekomendasikan. Jadi saran kami bisnis yang aman saja, yang ada produknya, ada transaksinya. Jadi kalau bisa jual beli gitu. Saya belum merekomendasikan juga mungkin dari program asuransi misalkan, karena juga nanti akan terjadi trauma berkepanjangan untuk warga di Indonesia. Dan saya tahu ya tentang perkembangan asuransi di Indonesia ini cukup lumayan gitu ya teman-teman. Dari dulu misalkan ada AIG, kemudian ada Bumi Putra, dan duit itu posisinya tidak di member teman-teman. Duit itu berada di pengelola asuransi itu. Ini yang bahaya ya. Jangankan kok asuransi, uang talangan haji aja dikorupsi gitu. Apalagi kalau kemudian duitnya ini berhubungan dengan itu. Itu yang berbahaya. Dari Ustadz Nasrullah itu ngajarkan untuk kita ya, uang itu kalau bisa dikerangkeng. Uang itu kalau bisa dikelola untuk kita sendiri gitu. Jangan dikelolakan untuk orang lain. Ya, jangan dikelolakan ke orang lain apalagi dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama. Nah, asuransi itu modelnya kita nitip duit dari member-member kita mungkin untuk iuran ya, namanya biasanya premi. Kemudian nanti tidak tahu bisnisnya bagaimana. Itu yang kemudian banyak horornya ya, banyak horornya. Makanya kemudian di dalam manajemen kuadran rezeki pun kita tidak terlalu banyak menyimpan duit, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mau mencairkan, hari ini dapat penjualan, dapat omset, besok dicairkan insya Allah bisa. Jadi kita tidak terlalu lama menandon duit atau menyimpan duit. Seperti itu. Jadi untuk jaga kepercayaan teman-teman semuanya. Jadi yang pertama tentang reseller. Mungkin tadi teman-teman ada yang bisnisnya sudah reseller. Nanti kalau ada definisi ini kok ternyata tidak menggambarkan bisnisnya, ya saya mohon maaf ya teman-teman. Yang pertama, reseller itu adalah seseorang yang membeli produk dari produsen atau dari distributor dengan harga yang lebih rendah, kemudian menjual dengan harga yang lebih tinggi. Biasanya reseller ini akadnya adalah jual beli, ya, jual beli putus begitu. Kemudian yang kedua adalah dropship. Dropship ini adalah penjual tidak stok barang. Ya, saat mendapatkan orderan atau pesanan, mereka meneruskan pesanan itu kepada pemasok atau kepada produsen. Maka di sini yang perlu untuk kita benar-benar cari, katanya Mas Adit tadi, Kak Adit tadi, itu adalah supplier. Jadi supplier ini kalau bisa benar-benar supplier yang amanah. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kepercayaan ya. Kita sudah menyarikan orang, tapi kok ternyata suppliernya tidak amanah, ya itu nanti kita jadi tidak pede juga menawarkan produknya gitu. Itu tantangan memang. Ya. Kemudian setelah kemudian dapat orderan dari produsenlah yang kemudian mengirimkan barangnya. Jadi akad daripada dropship ini biasanya disebut sebagai samsaroh atau maklar. Gitu. Jadi kita maklar produk tertentu. Biasanya kalau dropship ini cenderungnya adalah produk fisik. Seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah affiliate. Affiliate ini adalah satu program ya, atau kemudian seorang affiliate mempromosikan produk atau layanan milik dari merchant atau vendor dengan cara membagikan link. Nah, ini sudah ke sini ya arahnya. Dan mendapatkan komisi setiap terjadi pembelian. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Tapi teman-teman kalau misalnya mau belajar atau menekuni dunia dropship sama reseller, silahkan loh ya, nggak apa-apa gitu ya. Karena pada dasarnya hampir sama. Ya. Kemudian dari sini uh, terjadi pembelian. Nah, akod daripada affiliate itu biasanya adalah samsaroh juga, gitu ya, maklar. Cuma biasanya produk affiliate itu akan cenderung pada produk digital. Kalau dropship cenderungnya adalah produk fisik, ya. Saya belum menemukan produk fisik yang bisa memberikan keuntungan yang cukup besar atau bisa memberikan komisi yang cukup besar untuk tim affiliate. Tapi kalau produk digital itu insya Allah bisa, gitu, teman-teman. Nah, ini tiga jenis model yang bisa kita pelajari atau bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita yang bisa menghasilkan passive income. Cuma yang bisa sebarling itu yang di sini. Ya, kalau reseller belum, kecuali dia punya website yang kayak affiliate. Atau kemudian dropship juga belum kalau kemudian dia belum punya website seperti affiliate. Seperti itu, teman-teman. Nah, keuntungan dari seorang affiliate ini ada beberapa poin ini, paling tidak ada 4. Yang pertama bisa passive income. Passive income ini termasuk favorit saya kawan-kawan karena saya merasakan bahwa kerja itu atau aktivitas yang diberikan kepada kita itu sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak. Cuman ya akhirnya sering terabaikan karena mungkin banyak kerjaan juga gitu ya. Jadi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya banyak gitu ya. Tapi terabaikan karena kerja. Apalagi kalau saya dulu kerja itu di perusahaan, Masya Allah. Hampir-hampir bukan 8 jam teman-teman. Ya, bisa sampai 15 jam itu. Sehari semalam itu 15 jam untuk kerja. Ya kenapa? Karena kita bikin laporan, kemudian kita bikin kayak semacam rencanaan marketing kayak gitu-gitu. Jadi itu cukup menyita ya waktunya cukup banyak. Kemudian yang berikutnya lagi adalah modalnya terjangkau. Jadi modalnya cukup terjangkau, ya tidak terlalu besar. Kemudian yang berikutnya bisa fleksibel dari segi waktu. Kalau nanti teman-teman bisa berbagi link, ya berbagi linknya bisa dari mana saja, dari kapan saja. Kemudian punya potensi income yang cukup besar dan ini tanpa batas. Teman-teman cukup berbagi link nanti bisa memiliki potensi income. Cuma di sini kawan-kawan harus teliti dalam memilih merchant atau vendor yang bisa memberikan komisi besar. Ya, seperti itu. Jadi ini perlu teliti agar income-nya bisa lebih besar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kita sudah hampir selesai sini. Cepet banget. Kemudian kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ada tokoh ya yang sudah pengalaman banget di dalam dunia affiliate marketing. Ya, yakni Kang Dewa Eka Prayoga. Mungkin kawan-kawan sudah kenal ya, sudah tahu. Jadi beliau itu ternyata dari hutang 7,7 miliarnya 60-70%-nya itu lunas dari affiliate. Jadi beliau itu ternyata lebih banyak aktif di affiliate. Tapi memang beliau itu banyak banget teman-teman yang dipersiapkan gitu. Dan itu kita coba untuk melakukan modeling ya. Jadi kalau di dalam GBC di Grounded Business Coaching itu ada beberapa modeling marketing ya. Ada kita bisa pakai pokoknya beliau ini kita jadikan sebagai role model gitu ya. Oh standarnya itu paling tidak seperti beliau itu. Jadi kita bisa melakukan seperti itu. Ada yang ya banyak lah model-model yang bisa kita gunakan ya. Kalau di dalam GBC itu kami diajari seperti itu ya. Misalnya tentang Samsung model ya, Samsung model. Jadi Samsung itu cara marketingnya itu seperti apa sih? Produk Samsung teman. Yang dari Korea itu. Kita bisa duplikasi untuk di dalam
bisnis kita, bukan menduplikasi produknya ya, cara marketingnya gitu. Nah, kemudian apa yang kemudian kita amati dari seorang Kang Dewa ini kita coba untuk pelajari teman-teman. Nanti supaya kemudian kawan-kawan pun yang bergabung di dalam program kita itu paling tidak mendekati beliau. Ya, ada ada 3 poin sih sebenarnya kalau kemudian mau dipelajari dari beliau. Yang pertama, beliau itu kuat di database. Jadi database beliau itu sangat kuat, teman-teman. Ya, kemudian dari database itu tidak hanya sekedar database, tapi beliau yang dilakukan berikutnya adalah melakukan list building, gitu. List building. Jadi list building beliau juga kuat, gitu. Dari situ kemudian yang ketiga adalah copywriting. Jadi beliau kuat di 3 itu dan ini kita akan mencoba untuk memodel beliau ya dan teman-teman nanti bisa belajar bareng-bareng. Jadi ini adalah tokoh dari affiliate marketing ya di Indonesia. Dan kenapa kemudian affiliate marketing ini menarik? Ya, ini biasanya ya teman-teman mungkin sudah tahu ya, tanpa stok produk, tanpa packing, tanpa drama ongkir, kemudian tanpa siaran live. Yang siaran live biasanya vendornya, vendornya atau kemudian merchantnya ya, yang menjelaskan tentang program-program ya, kemudian margin juga besar, keuntungannya besar, komisi yang diberikan juga besar. Ya, kalau di kuadran rezeki bisa sampai 70%. Tanpa jualan sendiri ya, teman-teman bisa dibantui ya. Walaupun nanti saya berharapnya kawan-kawan juga mandiri ya. Karena skill yang paling bisa untuk kita itu bertahan hidup adalah skill jualan, teman-teman. Jadi skill jualan itu mulai dari zaman Nabi sampai zaman sekarang itu kita tetap perlu asah untuk kita miliki. Jadi cari duitnya ya di jualan itu ya. Makanya untuk awal-awal bolehlah kita bantu ya, tetapi nanti kalau misalnya sudah tersistem insya Allah juga jalan sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya lagi komisi masuk harian, jadi hari ini dapat komisi besok bisa dijaga ya. Kemudian kita ada mentoring rutin dan ini adalah bensinnya. Jadi materi-materi ketika kita itu memodel Kang Dewa tadi kita sampaikan biasanya di mentoring rutin. Jadi mentoring rutin juga kita adakan dan materinya sudah kita susun sedemikian rupa untuk membantu teman-teman bisa jualan atau bisa menjalankan aktivitas affiliate marketing. Kemudian yang berikutnya didampingi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen curhat atau pengen one on one itu juga boleh kita sediakan waktu ya. Kemudian nanti bisa ngobrol gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi bisa potensi ya 100 juta per produk. Ini yang membedakan dari affiliate yang lain. Nah, teman-teman kita sedang buka kelas ya. Buka kelas mungkin ini setelah ini kita agak lama untuk tidak buka kelas ini. Jadi kelas kita ini adalah affiliate income blueprint. Kita mengatakan affiliate income blueprint. Jadi semoga ketika kemudian teman-teman bisa aktif sebagai affiliate itu punya income yang cukup besar gitu. Ini ada beberapa poin yang diantaranya ya memodel dari Kang Dewa tadi. Ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang minat belajar atau pengen belajar bareng-bareng, pada malam hari ini kita buka ya kelasnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi akad kita di sini itu adalah beli produk ya. Setelah kemudian beli produk, teman-teman bisa menjalankan affiliate-nya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya mau free, blank-blankan gitu ya, itu ya bisa, ya boleh gitu ya. Tetapi itu kita tidak mendampingi secara intens gitu. Tapi kalau teman-teman pengen mendapatkan pendampingan yang lebih intens ya teman-teman saran kami untuk bisa ikuti program ini. Gitu. Kelasnya berapa? Kelasnya adalah 315.000 ya, harga normal. Dan khusus untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya, kita membuka untuk 11 orang ya, harganya adalah 99.000 ya bagi teman-teman yang siap. Nanti setelah Zoom ini kalau kita sudah membuka kelas lunas hutang maka kemudian harga akan naik ya. Jadi kalau bisa actionnya agak cepat ya. Dan ini adalah
program passive income ya dari affiliate dari Quadrant Rezeki. Jadi teman-teman bisa mengikuti program ini ya ketika kemudian sudah check out ya teman-teman. Sudah ya kita harus terbiasa dengan kata-kata check out. Karena kalau di marketplace juga pakai kata-kata check out. Begitu. Jadi 11 orang nanti bisa ketik di bit.ly ya /100 tim ya. Kemudian untuk malam hari ini kita perlu untuk 11 orang. Jadi teman-teman cepet-cepetan. Kenapa 11? 11 ini angka unik bagi saya ya. Kemudian profit sharingnya teman-teman bisa dapat ya hingga 70%. Jadi profit sharing kita berikan untuk teman-teman affiliate itu sampai 70%. Jadi kalau misalnya nanti kawan-kawan mau menghitung dari segi apakah ini nanti dari perhitungan komisinya tidak jebol mas gitu. Kok berani ngasih 70% ya kan? Kita sudah mempertimbangkan dan ini 70%-nya untuk teman-teman affiliate. Ya, seperti itu. 70%-nya untuk teman-teman affiliate. Kami di Quadrant Rezeki itu insya Allah 30% itu sudah cukup ya. 30% itu sudah cukup. Nanti kita kalau misalnya ada mentor, kita spare lagi ininya. Jadi kurang lebih hitung-hitungan begitu sederhananya. Ya, seperti itu dan aktivitasnya sebenarnya ya aktivitas utama dari seorang affiliate ini kalau menurut kami ya itu adalah mendatangkan traffic ya, mendatangkan orang ya. Dan kemudian dengan cara berbagi produk gratis. Jadi kalau misalnya produk gratis itu ya kalau misalnya di offline ya, di offline itu kayak rokok misalkan, ini terlepas rokok ini kontroversinya ya teman-teman. Itu ya kayak gitu. Misalkan ada SPG yang nawari, Mas, rokoknya Mas, icip-icip dulu gitu ya. Jadi itu adalah bagian daripada promosi sebenarnya. Kita lihat dari marketingnya teman-teman, bukan dari kontroversinya. Atau kalau misalnya dari yang produk yang lain, misalnya dari produk Telco, saya dulu dari XL teman-teman, ya kerja saya di XL, itu bisa nawarkan ya produk ini, produk kartu gratis dulu ya, masuk ke kampung-kampung. Biasanya kami itu masuk ke kampung ya, kemudian nanti ditawarkan ke Pak RT ya, atau kemudian Pak Lurah ya, Pak kami bagi-bagi kartu nih gitu. Nah setelah itu kami mengharapkan dari beliau-beliau ini setelah menggunakan mungkin 20 hari atau 30 hari ada revenue yang dihasilkan dari kampung tersebut gitu teman-teman. Nah itu adalah bagian dari marketing. Dan biasanya ada budget gitu, ada budget, ada biaya berapa yang harus dikeluarkan gitu. Jadi itu ada hitung-hitungan sendiri mereka. Jadi setelah dibagikan harus ada income atau revenue sekian begitu. Jadi biasanya begitu. Nah kalau kemudian di Quadrant Rezeki teman-teman cukup berbagi produk gratisnya. Dan ini tidak ada budget ya teman-teman. Ya kecuali kalau misalnya mau kreatif ya. Kita saat ini masih belum menyebarkan lewat ya Facebook Ad maupun IG Ad ya. Jadi kesempatan bagi teman-teman yang baru tahu tentang Quadrant Rezeki, ya ini adalah kesempatan untuk action lebih cepat karena kita di sini menggunakan sistem recurring ya. Recurring itu kalau kemudian ada orang yang sudah daftar dari teman-teman, maka itu dikunci, di lock gitu. Kalau misalkan daftar dari affiliate yang lain, maka kawan-kawan tidak ya tetap dapat gitu ya. Misalkan Pak siapa misalnya Pak Rudi gitu ya hari ini punya tim atau mereferensikan tim. Kemudian dari timnya ini yang sudah daftar dari Pak Rudi suatu saat ditawari oleh orang lain dari affiliate yang lain gitu. Maka tetap itu walaupun kemudian beliau daftar di sana tetap Pak Rudi yang dapat. Jadi duluan dari yang pertama kali mendaftarkan. Dan ini adalah keuntungan bagi teman-teman ketika kemudian lebih dulu tahu daripada teman-teman yang lain. Dan program kita ke depan insya Allah adalah program untuk lunak. Jadi kompetitor kita nanti akan ketemu dengan orang-orang MLM. Tadi dari 3 jenis model bisnis kita tidak menyebut MLM. Ya, kenapa kira-kira? Kalau teman-teman malam hari ini ada yang aktif di MLM ya, saya mohon maaf ya. Di kenalan awal tadi tidak ada yang menyebut soalnya. Ya.
Jadi memang ya gitu, MLM itu ada tantangan tersendiri untuk warga Indonesia, kawan-kawan. Jadi ada trauma tersendiri karena mungkin ada beberapa MLM yang dari segi marketingnya itu tidak elegan gitu, sehingga kemudian mereka trauma. Baik itu ya teman-teman semua, kita tunggu partisipasinya dan nanti teman-teman untuk saat ini bisa berbagi misalnya program 100 juta. Tadi copywritingnya juga saya tambahi untuk yang ini ya, tambah satu lagi copywritingnya teman-teman bisa akses di member ya, member area. Kemudian ini lagi dipermak ya, karena ada yang mempermasalahkan, tapi kita tampilkan dulu supaya teman-teman tahu oh ternyata ada produk itu ya. Kemudian master plan kita itu agak membedakan dengan sistem affiliate yang lain ya. Kalau sistem affiliate yang lain itu menggunakan satu tier, kita menggunakan beberapa tier. Sehingga kemudian dari konsep tier itu master plan kita adalah cukup mereferensikan ke 6 orang. Jadi teman-teman cukup mereferensikan ke 6 orang ya untuk affiliate yang aktif ya, affiliate aktif, sehingga kemudian nanti teman-teman bisa boom 1 miliar begitu, dan ini tinggal tunggu waktu ya. Jadi seperti itu konsepnya, dan kita tidak perlu untuk kanan kiri, keseimbangan teman-teman ya. Kalau di dalam dunia multi level biasanya ada kiri berapa, kanan berapa. Nanti kalau misalnya ada kaki gajah ya, kirinya 10.000 ya, kanannya 400 gitu ya, tidak bisa dicairkan itu duitnya. Itu salah satu keuntungan dari vendor gitu ya, si perusahaan MLM gitu. Nah, di dalam affiliate kekuatan rezeki itu tidak seperti itu, karena kita sistemnya bukan MLM. Jadi kita cukup mereferensikan 6 orang, asalkan kemudian 6 orang ini bisa aktif, dan orang-orang yang dipilih ini adalah, atau yang menjadi affiliate tim kita ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, orang-orang kaya. Kalau kemudian orang Jawa bilang menyebutnya adalah balungan sugih ya, balung gede atau balung sugih ya, maka teman-teman akan beruntung banget dapat 6 orang ini. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini tinggal boom ya, boom 1 miliar. Dan ini selanjutnya passive income gitu kawan-kawan. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Coba nanti silakan dibandingkan dengan sistem yang lain, kira-kira ada nggak dari sistem-sistem yang lain yang kemudian hanya 6 orang ya. Ini affiliate loh, ada. Nah, saya bertanya kepada teman-teman yang hadir, Bapak Ibu ya, yang ada di Zoom kita pada malam hari ini, kira-kira saya tanya, kalau mereferensikan ke 6 orang ya dengan berbagi produk gratis, itu kira-kira bisa atau bisa banget? Pertanyaannya gitu, bukan bisa atau tidak bisa, tapi bisa atau bisa banget. Ya, 6 orang saja. 6 orang ini boleh ke orang yang kita kenal, boleh yang tidak kita kenal. Itu kalau misalnya dikenal, kayak teman kita yang dari Kediri tadi, malah 15 beliau gitu ya. 15 gitu. Kemudian ya bisa nggak kira-kira teman-teman mereferensikan ke 6 orang? Dan ya kita berbagi gitu teman-teman. Niatkan untuk berbagi. Niatkan untuk tadi, paling tidak ada orang-orang yang kita ingin selamatkan dari segi ininya, dari segi pemahamannya. Ya, karena selama ini ketika kita berbicara tentang keuangan, kita berbicara tentang rezeki, tentang literasi keuangan, ya tantangan kita itu sebenarnya di sini. Tantangan kita itu di apa? Di duit gitu. Jadi ya gitu. Kalau ngomongin duit itu seolah-olah tabu, seolah-olah tabu. Ini nanti kedunian, kedunian apa namanya? Terlalu matre gitu ya. Padahal sebenarnya tidak, karena asalkan duit itu tidak mengantarkan kepada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, ya maka insya Allah kita selamat. Karena memang di dalam hadis ada kawan-kawan nasihatnya. Jadi uang itu adalah fitnah ya bagi kita, bagi orang Muslim. Ada hadisnya. Jadi hati-hati terhadap duit.
Dan jujur tidaknya kita itu sebenarnya bisa dilihat dari duitnya. Jadi duitnya, cara mengelola duit itu bagaimana gitu. Kalau nggak amanah, ya walaupun kemudian Muslim ini nanti bisa mencoreng kita. Oleh karenanya nasihat kita adalah hati-hati dengan duit. Nah, konsepnya kurang lebih begitu, teman-teman. Jadi 6 orang affiliate aktif, kemudian kita berharap bisa bareng-bareng dapatkan 1 miliar. Nah, dan alhamdulillahnya itu kawan-kawan sudah kita siapkan ya beberapa produk ya. Produk kita sementara ini adalah produk kelas ya, kelas online. Ya nanti kalau misalkan ada tool atau yang bisa masuk ya, karena kita tantangannya di sini dari skema komisi itu cukup lumayan teman-teman, karena 70% gitu. Kalau misalnya kita mau cepat, sebenarnya kita bisa beli produk gitu ya. Beli produk, ada orang vendor yang kemudian biasa menyediakan produk produk resell gitu ya, yang bisa dijual kembali. Cuma tantangannya adalah ketika kemudian kita menjualkan produk tersebut dengan personal use, itu komisinya itu maksimal biasanya cuma 50%. Nah, sedangkan kita itu menyediakan komisi itu sampai 70%. Nah, kira-kira 20% ini siapa yang nombor? Itu ya jadi tantangan tersendiri. Makanya kemudian kita berpikir cukup lumayan teman-teman ya. Hingga kemudian memikirkan untuk kelas online ini yang benar-benar saat ini diperlukan. Nah, nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa bergerak agak cepat ya. Saya bergerak agak cepat itu untuk mendevelop produk lain juga tentang WA marketing. Itu belum kita launching juga gitu. Tapi rencananya mau ada itu. Jadi nanti teman-teman bisa menjualkan WA marketing. Walaupun WA sekarang juga cukup lumayan gitu ya, lumayan tantangannya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kemudian untuk marketing kit kita juga siapkan ya. Marketing kitnya juga siapkan. Kemudian untuk senjata marketingnya untuk saat ini kita siapkan juga. Nanti teman-teman tinggal akses caranya, ada tutorialnya baik tertulis maupun video. Kalau misalnya mau saya baca aja mas gitu. Ya itu ternyata bukan ternyata, itu insya Allah bisa ya. Dan ini teman-teman bisa manfaatkan nanti. Ini gratis ya. Asalkan nanti rajin ya, mengerti maksudnya, insya Allah dapat ribuan kontak dengan mudah ya. Kalau kemudian teman-teman mau di-downloadkan ya bisa. Tapi khawatirnya kalau download langsung atau di-downloadkan itu bisa nyekrep ke grup yang sama ya. Nanti silakan aja gimana cara pengembangannya atau kata kunci tertentu untuk mendapatkan grup di WA itu. Nah, kemarin kawan-kawan kita itu ada yang sempat broadcast ya. Nomor WA itu sampai 800 nomor, teman-teman. Dan saya juga kaget, loh kok bisa gitu ya. Kok bisa gitu. Ya, gimana caranya sampean gitu. Akhirnya beliau ngasih teknik ya. Dan ternyata tekniknya itu ada di tool ini gitu. Saya juga kaget loh. Saya aja belum mengamalkan secara ini ya. Ternyata beliau ngamalkan. Karena saya ngamalkan itu bukan pakai tool tapi pakai manual kawan-kawan. Di manual, ngirim WA-nya itu pakai manual. Ya, cukup lumayan gitu. Dan alhamdulillah saya praktek akhirnya. Oh ternyata bisa ya. Dan akhirnya saya praktek. Praktek itu saya ngirim itu pertama itu 600 nomor. 576 nomor, hampir 600. Gitu. Dan alhamdulillah tidak terblokir juga nomor saya. Gitu. Padahal selama ini ketika kita itu belajar tentang broadcast ya, itu 50 itu sudah ketir-ketir apa bahasa Jawanya itu sudah ini ya, kirim pesan itu. Ternyata ada tekniknya. Masya Allah. Dan itu nanti teman-teman bisa belajar. Kalau mau. Kalau mau join. Kemudian yang berikutnya saya kirim lagi ya 300 nomor karena ada kesibukan kerjaan dan macam-macam, juga nyiapkan Zoom juga macam-macam lah pokoknya. Ini cuma ngirim 300 gitu. Jadi besok saya ngirim lagi ya mudah-mudahan tetap aman gitu. Dan ternyata bisa seperti itu kawan-kawan. Nah, kemudian yang berikutnya kita sistem affiliate-nya ini sudah kita siapkan dari website. Tadi kita sudah cerita bahwa kita itu sebenarnya materinya dikirim secara autopilot teman-teman. Walaupun itu dari WA saya, tetapi materinya itu dikirim otomatis dari website. Jadi nomor saya digandolkan ke website yang ngirim begitu.
Jadi saya tidak terlalu ini manual gitu. Dan kadang orang daftar itu kan macam-macam ya jamnya. Ada yang daftar jam 1 malam gitu ya. Ada yang jam 2 gitu. Ya sudah kalau jam 2 itu kalau mereka tidak tahu tentang cara validasi email ya agak repot gitu ya. Kadang saya tunggu sampai subuh atau sampai pagi baru kemudian di diberitahu caranya untuk memvalidasi. Gitu. Jadi kalau yang malam itu prosesnya agak panjang. Tetapi pada dasarnya setiap kali diakses itu website insya Allah bisa. Gitu ya. Kecuali kalau misalnya beberapa kali kemarin tool WA-nya lagi down, ya kena DOS orang vendornya itu kena DOS. Jadi tidak bisa ngirim pesan, itu teman-teman. Jadi enaknya di situ, jadi tidak perlu nunggu kayak di kulwa-kulwa yang biasanya itu kita kulwa nunggu 100 orang. Kalau saya dulu kulwa di tahun 2016, tahun 2017, kulwa itu harus nunggu sekitar 250 teman-teman. Grup itu harus penuh dulu baru kemudian kita ngadakan kulwa, ketiknya manual, kita simpan di note gitu ya, kemudian kita kirim ke grup kayak gitu. Nanti setelah itu dibuka diskusi gitu. Nah, di sini kita lebih fleksibel, jadi kita kerjanya lebih ringan gitu. Materi dikirim secara autopilot ya. Kemudian nanti kawan-kawan dapat materinya. Ya siapapun yang hadir asalkan nomornya benar, emailnya benar, insya Allah nanti dapat. Tapi kalau misalnya nomornya keliru, kemarin banyak ya teman-teman kita itu yang daftar mungkin ya ngetiknya itu enggak pas gitu ya. 0852 misalkan itu ditulis 0952 gitu. Atau 0752 ya itu harus diperbaiki. Ya, kurang lebih begitu. Jadi itu kelebihan kita di antara dari website yang affiliate yang lain. Dan teman-teman juga lebih praktis dari segi untuk ngambil link. Ya, seperti itu. Betul, ada di deskripsi grup VVIP. Mohon tidak dibagikan ke yang lain ya, Pak. Itu untuk teman-teman yang sudah ini ya, sudah VVIP atau sudah premium ya, sudah upgrade. Karena senjatanya di situ, ya, senjatanya di situ. Dan itu mungkin senjata kalau perang itu ya kayak pedang gitu ya. Pedangnya nanti pedang apa? Nah, gitu teman-teman. Kemudian, ayo siapa nih? Saya pengen ngetes dulu. Siapa nih yang kira-kira mau? Ketik mau, kemudian kirim ke WA saya. Atau ketik di Zoom juga boleh. Siapa yang mau nih ikut belajar bareng-bareng untuk affiliate marketing. Dan kemudian nanti insya Allah di minggu depan saya mohon doanya teman-teman untuk menyelesaikan ya. Saya tidak tahu kalau kemudian kita itu pas ada niat untuk lunas utang itu tantangannya Masya Allah luar biasa. Ada aja kayaknya kendala itu. Sampai molor berapa minggu ini. Jadi luar biasa. Jadi kayaknya si siapa namanya ya si setan ini juga kadang ganggu gitu ya. Jadi ini tantangannya luar biasa. Jadi belajar bareng-bareng cuma 99.000 insya Allah terjangkau. Nanti kalau untuk beli bakso ya bisa 4 mangkok, 5 mangkok teman. Ya, kira-kira siapa yang mau? Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Sudah berkenan komen baik di WA maupun di grup. Ya, menunggu transferan dulu. Baik, Masya Allah. Kemudian, kita memotivasi. Lah, hitungnya bagaimana, Mas? Ini, hitung-hitungannya kita ada. Jadi, mereferensikan ke 6 orang saja. Ya, 6 orang saja. Insya Allah nanti, boom. Ya, 1,6 miliar. Itu. Nah, kemarin ada yang tanya, Mas atau Pak gitu ya, telepon secara personal. Itu nanti dapat 1 miliar itu berapa lama? Ya tergantung teman-teman. Ya, tergantung. Timnya kawan-kawan nanti yang direferensikan ini pinter-pinter atau tidak gitu. Kalau pinter kemudian bisa memandang bahwa ini adalah peluang, ini bisa cepat. Mungkin kalau misalnya mau kawan-kawan mau ngejar dalam waktu mingguan itu ya bisa nih. Ya generasi 2-nya itu dikejar dalam waktu 2 minggu. Kalau misalnya mau gitu dan bergas juga orangnya bergas. Pokoknya cepet gitu ya tak. Ya satset gitu ya.
Itu juga bisa juga generasi duanya bisa 2 minggu. Jadi total nih kalau misalnya mau dikejar mingguan juga boleh. Tapi paling tidak begini kawan-kawan, ini kita punya punya ancang-ancang gitu ya. Oh, untuk misalnya perjalanan dari Surabaya ke Jakarta itu bisa ditempuh berapa lama? Ya nanti tergantung siapa, tergantung sopirnya. Kalau sopirnya ngantuan, apalagi sekarang kan Surabaya Jakarta itu sudah ada tol ya. Dengar kabar itu sudah ada tol itu. Sudah semua sudah mulus itu. Mungkin cukup kalau dulu itu kita berangkat dari Surabaya itu jam berapa kawan-kawan? Pokoknya hampir 24 jam itu ya. Apalagi kalau naik kereta, Matarmaja lagi pengalaman. Saya tuh pernah naik kereta Matarmaja dari Malang ke ke Jakarta itu bersama dengan ayam-ayam. Tahu banget ya teman-teman. Jadi kalau ada kereta berhenti gitu ya, Matarmajanya ngalah gitu. Nah itu kalau misalnya kayak gitu, teman-teman juga nggak cepet gitu. Tapi kalau kemudian kita ketemunya sama kereta api yang super cepat, Matarmaja minggir gitu. Kalau misalnya lewat tol, ya kita lewat tol. Jadi ini sangat tergantung pada sopirnya. Kawan-kawan paham cara ngambil link sudah ngerti, kemudian berburu marketnya di mana ini. Jadi tidak ini kawan-kawan. Jadi nanti lama ya, lama tidaknya itu tergantung mindset. Kembali lagi, kalau kita memahaminya itu cepat dan Allah itu maha kaya, Allah itu ya bersama kita, ya insya Allah bisa cepat gitu. Asalkan ya itu kita tahu. Kemudian tim kita itu hebat, tim kita itu ngerti, ya. Jadi gitu. Yo, ketik mau lagi. Ini nanti main kayak gitu terus teman-teman. Nah, saya secara pribadi itu lebih suka, bukan lebih suka ya, berdasarkan pengalaman mentoring selama ini, itu saya lebih cenderung kepada orang yang mau dibandingkan yang mampu. Kenapa? Banyak ya yang ada di grup VVIP itu banyak yang mastah, kawan-kawan. Awal mulanya saya tidak pede. Wah, saya kok baru gabung, saya baru mendesain satu program kayak gini yang join kok mastah gitu ya. Tapi ternyata saya rasa-rasa sebenarnya saya tidak perlu-perlu banget mereka itu gitu ya. Justru yang saya perhatikan itu adalah yang mau gitu. Yang mau. Karena orang yang mampu itu belum tentu mau. Apalagi kalau kemudian mereka itu mastah, ngapain saya nyebarin link affiliate gitu, nggak ada kerjaan banget. Saya kan bisa mendesain produk sendiri. Kalau saya mendesain produk, ya harga 100.000, saya jual sendiri kan saya untung 100.000. Ngapain saya ikut affiliate? Ya kuadran rezeki kan gitu. Bisa jadi punya pemikiran seperti itu kan teman-teman. Jadi kan mereka mastah. Oleh karenanya saya memahami atau saya lebih memilih ya kepada teman-teman yang mau. Walaupun belum mampu. Mas, cara ngambil link bagaimana mas? Tenang, kita belajar gitu. Asalkan mau ya teman-teman. Asalkan mau. Ya dan tanda kutip kalau bisa menundukkan hati. Jangan diajari terus ngeyel. Cara ngambil link itu tidak bisa ditolerir gitu. Maksudnya ya link ya itu gitu ya. Teman-teman tidak boleh menggunakan teknik lain ya karena memang websitenya itu gitu ya. Jadi mohon maaf yang ini jangan ngeyel dulu ya. Untuk ngambil link itu ya memang caranya seperti itu. Dan saya lebih appreciate, lebih menghargai orang yang mau tapi belum mampu. Apalagi kalau kemudian dari awal sudah gaptek, mas saya gaptek, tolong ajari saya. Nah kayak gitu, itu lebih salut saya. Ya, kemudian mau belajar, menundukkan hati, mau belajar dan mau melakukan perubahan. Apalagi kemarin itu ada tim teman-teman affiliate kita itu panggil saya Ustadz. Ya karena mungkin kemarin kita ngadakan mentoring di kelas PPA yang dulu itu, ya karena dari sana gitu. Mungkin Ustaz, saya tidak punya duit 100.000, tidak punya duit. Gimana ini Ustaz? Ya sudah gitu ya. Karena itu bagian dari transfer energi Bu, ya kalau bisa duitnya diadakan. Gitu. Nah ternyata ya gitu kawan-kawan. Ya Masya Allah, dari segi itunya itu sudah berjuang. Walaupun cuma 100.000 modalnya. Nah gitu. Jadi itu yang lebih dihargai. Dan orang yang mau kawan-kawan, berdasarkan pengalaman selama ini,
itu yang mendapatkan keajaiban, yang ditolong oleh Allah, itu adalah orang yang mau, bukan orang yang mampu. Coba, gitu. Coba nanti perhatikan, kawan-kawan perhatikan kata-kata saya, ya. Berdasarkan pengalaman mentoring, kemudian berdasarkan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran. Rata-rata itu semuanya tuh mau, bukan mampu. Ya, silahkan nanti diperhatikan. Ya, banyak banget kisah tentang orang-orang yang mau itu, yang justru malah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara hitung-hitungan, kalau kemudian kita hitung-hitungan pakai hitung-hitungan logika, ya Nabi Musa itu ditangkap sama Fir'aun, kawan-kawan. Tapi ditolong sama Allah. Gitu. Masya Allah. Itu kenapa? Karena beliau itu mau untuk apa? Bergerak dan positive thinking kepada Allah. Husnudon billah. Itu. Dan banyak, termasuk Nabi Muhammad pun juga. Itu. Beliau mau bergerak, berhijrah. Coba kalau kemudian Rasulullah itu berdiam, disuruh berhijrah sama Allah, kemudian tetap aja di Mekah. Apa yang kemudian terjadi kira-kira kawan-kawan? Ya nggak ditolong sama Allah itu. Nggak ditolong sama Allah. Jadi mau aja dulu. Jadi itu teman-teman. Jadi pilih yang mau. Saya terus terang saya appreciate kepada kawan-kawan yang mau. Karena ya itu. Ya, termasuk misalnya kalau guru-guru kita seperti Ustadz Nasrullah, kemudian Ustadz Reza Rendi atau Mas Reza Rendi, itu kalau misalnya sebelum mengawali ilmu PPA itu biasanya, atau kemudian sebelum mengadakan acara seminar Planet Rezeki itu beliau mesti tanya, apa harapan Anda? Itu ada di sini, apa harapan Anda? Itu sebenarnya apa teman-teman? Kalau saya memahami itu mencari maunya. Kalau orang itu sudah mau, saya pengen merubah hidup, saya pengen mendapatkan pertolongan Allah, saya pengen, nah gitu, itu belajarnya insya Allah lebih keras dibandingkan hanya sekedar mampu. Kalau orang mampu ini, mohon maaf ini, maaf banget. Ini nanti ujung-ujungnya kayak, mohon maaf ya, kayak iblis. Saya udah tahu ilmu affiliate, ngapain saya join gitu. Akhirnya apa teman-teman? Orang yang merasa mampu itu malah ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Coba nanti perhatikan kawan-kawan. Ya, buktikan kata-kata saya. Jadi kalau sudah ngeremehkan, apa? Udah kemarin sore itu pembicaranya gitu. Makanya malah justru tidak dapat, ya. Anna khairu minhu, kan gitu. Kalau kemudian kita berbicara tentang kisahnya iblis, saya lebih baik daripada Adam. Itu. Kemudian dia mengatakan bahwa Adam itu dari tanah, sedangkan aku dari api. Padahal kawan-kawan kalau kemudian kita perhatikan, iblis itu adalah, kau ngomong ini, iblis itu adalah pimpinan malaikat. Cuma satu yang tidak dimiliki oleh iblis, ya, rasa tunduk, ya, menyembah. Tapi satu ini cukup ya mengeluarkan dia dari surganya Allah. Gitu. Jadi itu kawan-kawan. Jadi saya lebih appreciate, lebih menghargai orang-orang yang mau. Gitu ya. Yuk ketik mau. ini nanti slide ini sampai akhir gini terus teman-teman. Baik, kemudian yang berikutnya tentang kaya. Ya, kawan-kawan. Kalau kemudian kita belajar tentang orang-orang kaya, ya, orang kaya itu cirinya adalah pandai melihat peluang. Gitu. Sehingga kemudian apa? Asetnya di mana-mana orang kaya itu. Jadi kalau kemudian melihat peluang kayak gini, itu wah sikat aja. Mohon maaf, ya cuma 100.000. Saya siap aja kan gitu. Ya. Makanya kemudian ada slogan kawan-kawan, ya slogan. Yang kaya semakin kaya. Karena orang kaya ini cara berpikirnya berbeda, gitu. Bahkan kalau guru kita ngajari Mas Coach Bong Chandra itu mengatakan adalah perbedaan antara uang dan peluang. Uang itu 4 kata, peluang itu 7 kata. Begitu. Jadi pilihlah peluang, itu kata beliau. Pilihlah peluang untuk kita menjadi orang kaya. Ya, uang bisa kita cari. Uang bisa kita lipat gandakan. Nah gitu.
Nah, kemudian kalau orang, mohon maaf ini saya mengatakan, ya, kismin, kismin, itu kebanyakan mikir, tidak berani ngambil peluang, tidak berani untuk melakukan tindakan, mikir terus, ya, ada peluang lewat di depannya, biarkan. Gitu. Makanya kemudian yang terjadi apa? Tidak terjadi perubahan apa-apa. Gitu. Jadi itu yang terjadi, teman-teman. Dan makanya kemudian ada slogan juga, ya, yang miskin semakin miskin. Kira-kira slogan seperti ini siapa yang salah? Salahnya dia sendiri, teman-teman. Tidak ngambil peluang. Ya, oke. Ini ada satu lagi kayaknya. Tidak tahu ini saya bikin kayak gini ada beberapa. Ya ketik mau. Ya, ketemu dengan Ustadz Condro ketularan. Ketularan logika ya, retorika. Masya Allah. Ya, satu lagi kawan-kawan. Masya Allah ini Pak Haikal. Nah, kemudian satu lagi sifat uang. Ya, ternyata kalau kemudian nanti dipelajari kawan-kawan, sifat uang itu ada sebenarnya banyak ya. Sifat uang itu pemalu, sifat uang itu suka bersembunyi. Makanya sifat uang yang suka pemalu dan bersembunyi ini biasanya yang menemukan siapa? Bukan bapak-bapak. Makanya tidak saya masukkan di dalam tema kita. Siapa yang bisa menemukan sifat uang yang itu? Itu ibu-ibu. Makanya kalau kemudian di saku celana itu ditemukan oleh ibu-ibu, itu bisa ketemu langsung. Oh, ini sifat uang. Sifat uang adalah pemalu diantaranya. Kemudian suka sembunyi. Jadi duit itu kalau ibu-ibu nyuci baju itu kan kadang ngambil kan dari saku celana bapak. Alhamdulillah itu pengalaman. Ini banyak ketawa jadi slide ini. Jadi itu sifat uang teman-teman. Jadi kita perlu untuk mengeluarkan uang itu bisa keluar gitu. Nah, cuma sifat yang netral atau untuk laki-laki bisa, untuk bapak-bapak bisa, laki-laki bisa, bapak-bapak bisa, bapak-bapak bisa, ibu-ibu bisa, itu ada dua ini kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman selama ini. Yang pertama adalah uang itu memiliki atau menyukai kecepatan. Jadi kita perlu cepat, teman-teman. Dan kecepatan itu hakikatnya mendatangkan sebuah energi. Makanya uang itu adalah aliran energi. Makanya kalau kemudian teman-teman siapapun itu ya, siapapun coach kita ngajari tentang sedekah itu, baik orang kaya, baik orang muslim maupun non muslim, itu aliran energinya akan tetap dapat. Itu tetap dapat. Walaupun kita itu muslim tapi tidak pernah sedekah ya, aliran sedekahnya tidak terlalu cepat. Coba nanti perhatikan. Ya. Makanya ini program tentang, bukan program kuatan rezeki ya, program sedekah itu dilakukan oleh pebisnis gitu. Pebisnis kayak Ciputra, siapa namanya, Agung Podomoro Group, apa-apalah. Banyak banget teman-teman yang itu juga punya program ya untuk sedekah. Kalau misalnya perusahaannya itu besar, biasanya mereka menyebutnya CSR. Ya, CSR. Bukan CSR, apa namanya? Satunya CSR. Saya nggak ingat teman-teman. Saya itu dulu pernah mau direkrut di situ. Di bagian kayak perusahaan-perusahaan yang tanda kutip ya untuk menyedekahkan duit itu. Kita disuruh meminta mengadakan program ya pembinaan untuk masyarakat. Nanti dananya mereka sokong gitu. Apa yang namanya CSA apa CS? Kalau CSR bukan ya. Kalau CSR itu CSR ya teman-teman. Kurang lebih begitulah kira-kira namanya. Saya tidak ingat ya. Jadi ini adalah aliran. Makanya kemudian anjuran kita adalah sedekah. Ya. Makanya kemudian nanti ya saran kami niatkan sedekah. Jadi ketika kemudian transfer bismillah sedekah. Supaya apa? Bukan kita itu apa-apa ya kawan-kawan ya. Niatkan duit itu supaya kemudian nanti diganti oleh Allah. Ya, sedekah itu kan mendapatkan 700 balasan. Gitu. Kemudian uang yang berikutnya adalah sifatnya itu adalah positif dan open mind. Jadi terbuka. Jadi kalau kita tuh terlalu tertutup, tidak membuka pikiran ya, tidak ada tukar menukar energi. Gitu. Jadi niatkan ini adalah bagian dari tukar menukar energi.
Itu ya teman-teman, tukar menukar energi. Ya, saya pengen dapat duit yang lebih banyak. Makanya kita bertukar energi. Dan kawan-kawan juga bisa belajar kok, insya Allah. Ya, seperti itu. Kira-kira ini masih ada ketik lagi, dan ini mungkin langkah-langkah kita untuk di kuadran rezeki kurang lebih begitu. Teman-teman gabung, kemudian ikuti mentoring. Kalau bisa mentoring ini yang dihadiri ya, kawan-kawan. Ini saya menganggapnya mentoring itu adalah bagian dari grup. Gitu. Jadi kawan-kawan ya ruh itu nyawa. Ya, kita bisa hidup kalau ada nyawanya gitu. Kita bisa menjalankan affiliate kalau ada nyawanya. Jadi kalau bisa mentoring yang biasa kita adakan, itu teman-teman bisa hadir. Kita ngadakan insya Allah setiap Sabtu malam. Itu yang mentoring umum ya. Mentoring umumnya itu Sabtu malam. Begitu. Kemudian action. Berikutnya yang ketiga itu action. Gitu. Jadi kurang lebih gitu saja sih sebenarnya aktivitasnya di kuadran rezeki. Jadi teman-teman yang tadi sudah komen mau ya, secepatnya kalau bisa secepatnya untuk bisa transfer ya, kemudian nanti bisa ini ya, bisa bareng-bareng ya. Kemudian saya doakan nanti bisa ketemu dengan tim yang hebat yang bisa mereferensikan dalam waktu yang cukup singkat.